Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Siapa mereka ini? Jawab, siapa kata mereka di sini? Murid-murid gereja. Jadi Yesus enggak cuma doakan gereja, tetapi juga untuk orang-orang, saya tambahkan satu kata, yang akan percaya kepadaku oleh pemberitaan gereja. Renungkan. Sudah amin belum doa ini sampai hari ini? Jawab, sudah amin belum Yesus? Belum. Siapa pernah kecewa dengan Tuhan? Sudah 4 bulan berdoa untuk minta satu hal, Papa belum jawab, kita sudah ngomel-ngomel. Terus kita ngungkit-ngungkit, Tuhan masa lupa. Berapa juta dolar saya persembahkan buat gerejamu. Masa saya minta ini sudah 4 bulan gak dijawab. Ini sudah 2000 tahun berdoa belum bisa amin, saudara. Masa yang baru 4 bulan doa belum dijawab sudah ngomel? Ngerti arti ini, saudara? Mengapa Yesus belum bisa mengaminkan doa ini? Apa jawaban saudara? Mengapa dia belum bisa mengaminkan doa ini? Coba jawab. Karena masih ada orang yang belum percaya. Coba renungkan. Bukan hanya untuk mereka ini saja aku berdoa kepadamu, Bapak. Tapi untuk mereka yang di luar sana. Yang nanti akan percaya kepadaku oleh pemberitaan gereja. Kalau kita berkata mengasihi Yesus, ini yang kita buat. Saudara, mungkin saya satu-satunya pendeta di Indonesia, maaf saya berkata, yang mengajarkan kebenaran ini. Bahwa ternyata selama ini gereja salah dalam kata melayani Tuhan. Mungkin hari ini pun saudara akan dibuat terkejut dengan berita kebenaran ini. Tapi inilah kebenaran yang memerdekakan gereja dari belenggu agamawi. Saya percaya semua kita yang berasal dari gereja apa saja, pasti sudah tidak asing dengan khotbah, dengar himbauan, dengar ucapan, dengar dorongan dari semua hamba Tuhan. Ayo saudara melayani Tuhan. Jangan cuma jadi jemaat biasa, ayo kita melayani. Betul? Tapi mari hari ini kita buka kebenaran. Ternyata selama ini semua kata melayani Tuhan bagi semua gereja di dunia ternyata salah. Karena kata melayani Tuhan buat gereja yang melayani Yesus. Ayo beri persembahan untuk Yesus. Kita doa malam, kita doa pagi untuk Yesus. Kita main musik, kita melayani untuk Yesus. Ayo kita buat yang terbaik untuk Yesus. Kata-kata yang luar biasa. Saudara, ini agama. Kenapa? Mari kita lihat, apalagi kita orang Tionghoa. Semua orang timur, semua agama orang-orang tua kita di timur adalah menyembah, sujud, melayani yang dituhankan. Memberi sesaji, merawat rumah-rumahnya, semuanya untuk dewanya, untuk tuannya, untuk Allahnya. Itu agama. Semua dikorbankan yang terbaik untuk Tuhannya. Itu agama. Masa kita lupa? Yesus sendiri sejak awal kedatangannya dia pesan begini. Ingat, aku datang bukan untuk. Dia sudah pesan sejak awal, jangan melayani aku. Kaget bukan? Lalu, apa yang kita buat sekarang? Semuanya ini bukan untuk dia. Kalau kita melayani Tuhan kita, ini agama. Kaget bukan? Semua yang kita buat itu bukan untuk dia. Karena gereja bukan untuk dia dan dia bukan untuk gereja. Lalu untuk siapa? Semua kita sadar dan tahu dan hafal dan mengerti dan sudah sering membaca Matius 25.
penghakiman terakhir. Masih ingat? Siapa yang dihakimi hari itu? Ayo, masa lupa. Siapa yang dihakimi hari itu oleh Yesus? Domba-domba seluruh manusia di dunia. Jadi kata melayani Tuhan kita harus lihat itu. Pada penghakiman terakhir, dia tidak tanya kepada pendeta, kepada gereja, kepada orang Kristen. Khotbah berapa kali kamu dalam hidupmu? Berapa kolektemu? Berapa besar gedung gerejamu? Pakai AC atau tidak? Drummu merek apa? Keyboardmu buatan mana? Sama sekali dia tidak urus tentang pelayanan di gereja. Yang dia urus apa? Waktu aku lapar, kamu beri aku makan tidak? Waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian tidak? Waktu aku sakit, kamu tengok aku tidak? Waktu aku haus, kamu beri aku minum tidak? Waktu aku di penjara, kamu jenguk aku tidak? Waktu aku orang asing, kamu melawat aku tidak? 6 kelompok itu yang disebut. Otomatis semua kita berkata, kapan Tuhan? Kami lihat engkau seperti itu, engkau kan Tuhan. Masa lapar, masa telanjang, masa haus, masa sakit, masa di penjara. Logika kita memang begitu. Mari kita lihat Matius 25 ayat 40. Itu kata melayani, saudara. Matius 25 ayat 40. Ayo kita baca sama-sama firman itu supaya kita sadar bahwa ternyata kata melayani Tuhan itu bukan untuk Yesusnya. Amin kan ini. Dia sejak awal sudah wanti-wanti, kalau saya pakai bahasa Jawa. Sudah warning, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Mengapa gereja sibuk melayani Yesus dengan konsep agamawi? Yang mana dia sendiri sudah gak mau dilayani sejak awal. Yalah, tahun 2006 ini ada perubahan dalam diri kita. Sampai dia datang sebentar lagi. Ayat 40, mari kita baca sama-sama. Ayat ini, 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin kan? Ini melayani Tuhan. Jadi enggak langsung kepada Yesusnya. Dia minta kita ngurus salah seorang saudaranya yang di luar sana. Maka itu semua kesibukan kita 95% bukan di dalam gereja. Betul nggak? Kalau kita lihat ini jujur. Tapi di luar. 5% baru di dalam. Termasuk 95% keuangan kita bukan ke dalam. Harus keluar. Kalau gereja mengerjakan ini baru benar. Tolong saudara cari bukunya Neil Cole. N-E-I-L-C-O-L-E. Neil Cole. Judulnya The Organic Church. Saya lupa penerbitnya mana. Tapi itu bagus sekali buku itu. Bagaimana Neil Cole menulis bahwa gereja sudah salah. Salah satu yang saya kutip. Sejak awal Yesus selalu sibuk dengan ladang. Baca pelayanan Yesus. Sibuk gereja suruh ladangnya diolah, ditabur. Terus begitu. Tapi gereja membalik sibuk dengan lumbung. Lalu Neil Cole berkata, bagaimana kita punya lumbung besar kalau ladang nggak pernah diolah, nggak pernah ditaburi. Lalu panennya ini lumbung untuk siapa? Lalu gereja berkata sambil berdiri di pintu lumbung berkata, hai panenan kesinilah, kesinilah. Ya nggak bisa. Kita harus terjun ke ladangnya dulu, baru mikir lumbungnya. Neil Cole berkata, Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia. Tapi gereja berkata, datang dan tinggal di sini saja. Terbalik semua yang kita buat. Dia mengkritik habis tentang Wahyu 3:20.
Masih ingat kata itu? Wahyu 3:20 sampai jadi lagu terkenal tahun 50-an yang lalu.